Diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama In-e yang baru saja dibebaskan dari penjara. Diketahui bahwa dia adalah mantan bodyguard yang dipenjara atas tuduhan penyerangan terhadap seorang pejabat. Sesaat di depan rumah, dia segera disambut oleh adiknya yang bernama Yun-hee. Di balik wajahnya yang cantik, ternyata Yun-hee memiliki keterbelakangan mental. Mereka hanya hidup berdua lantaran kedua orang tuanya sudah meninggal. In-e terlihat sangat menyayangi adiknya yang karena hanya dialah satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Yang hal itu dibuktikan ketika dia memberikan sebuah hadiah penjepit rambut kepada Yun-hee. 오늘 선물. 야, 잘 어울리네. Saat akan tidur, Yun-hee mengatakan kepada kakaknya bahwa dia ingin berhenti sekolah saja dan ingin membantu kakaknya. Mendengar hal itu, In-e pun menolaknya dan ingin dia sekolah demi untuk masa depannya. 나 학교 가는 거 진짜 참자. Esok harinya saat di sekolah, Yun-hee yang dibully oleh 3 teman sekelasnya. Dan inilah alasan mengapa Yun-hee tidak ingin bersekolah lagi. 새삼스럽게 볼 일이 In-e yang sudah terbangun, dia pun menemukan sebuah kotak yang berisi higel dan gaun berwarna merah, yang ternyata hadiah tersebut sudah disiapkan oleh Yun-hee untuk kakaknya. Dan di dalam kotak tersebut juga terdapat sebuah surat yang bertuliskan bahwa Yun-hee sangat menyayangi kakaknya dan agar selalu bersamanya. 헤어지지 말고 영원히 같이 살 거지? 했는지 몰라. 언니가 보고 싶어서 얼마나 울어. Sepulang sekolah, Yun-hee diajak pergi secara paksa oleh ketiga temannya untuk pergi ke tempat karaoke. Di sana mereka juga membuli Yun-hee dan merekamnya dengan kamera handphonenya. Saat itulah Yun-hee dibawa ke teman laki-lakinya. Dari sinilah mereka mulai memanfaatkan Yun-hee untuk menjebak para om-om, dan ketika Yun-hee akan diperkeos, muncullah para bocah tersebut dan menghentikannya dengan modus ingin menolong Yun-hee. Namun sebenarnya mereka hanya ingin memeras para om-om tersebut dengan tuduhan pelecehan anak di bawah umur. Akibat hal tersebut menjadikan mereka ketagihan untuk mendapatkan uang dengan cara yang licik seperti itu. Sampai suatu ketika, seorang pria yang menyewa Yun-hee ternyata adalah seorang preman yang kuat. Pria tersebut bernama Sangman. Mereka yang ingin melakukan aksinya justru malah ketakutan saat berhadapan dengannya. Alhasil, mereka pun akhirnya meninggalkan Yun-hee sendirian. 이런 씨발년이 뒤질라고 씨. 대가리 깍두기 국물 흐르게 해줄까? 와, 돼. 신고할래? 합의를 볼까? Di sisi lain, In-e yang mulai cemas karena adiknya yang tidak kunjung pulang dan mulai mencarinya hingga pagi tiba belum membuahkan hasil. In-e pun memutuskan untuk pergi ke sekolah Yun-hee, tetapi Yun-hee juga tidak terlihat di sana. In-e pun mendatangi salah satu guru untuk melaporkan kehilangan adiknya. Namun, sang guru justru malah menyalahkan In-e karena sudah menyekolahkan adiknya di sekolah umum. 바래다 주고 데리러 오셨어야지. 그렇게 바쁘세요? 상태인애를 왜 일반 인문계로 집어넣으셨어요? Sesaat berjalan keluar, In-e pun dihampiri oleh teman Yun-hee yang memberikan sebuah video rekaman saat Yun-hee sedang dibully di tempat karaoke malam itu. Tanpa berpikir panjang, In-e pun langsung mencari ketiga gadis yang ada di dalam video tersebut. In-e pun yang sudah sangat marah, ia pun langsung menghajar ketiga gadis pembuli tersebut dan menanyakan keberadaan adiknya. Ia pun juga mendatangi teman laki-lakinya yang menjual adiknya dan langsung menghajarnya. 은혜 어딨어? 요. Dari sinilah In-e akhirnya mendapatkan kartu nama Sangman. Sementara itu, Sangman telah menjual Yun-hee ke sebuah tempat prostitusi. Akhirnya dia pun pergi ke alamat yang tertulis di dalam kartu nama Sangman. Setiba di sana, ternyata yang membuka pintu bukanlah Sangman melainkan anak buahnya. In-e yang sudah muak pun tanpa basa-basi langsung menghajarnya
dan mencari informasi tentang keberadaan Sangmen saat ini. 가끔 그 대리운전 대신 제가 그리고 차 번호 적어 드렸잖아요. 지금 전화는 왜 안 돼? 아니 진짜 그 번호 진짜 몰라요. 진짜 엄청 까고 진짜로. Setelah mendapatkan informasi tentang plat nomor mobilnya, dia pun segera pergi membawa setun dan mengambil kunci mobil yang di sana. Setelah beberapa saat mencari jejak Sangmen, akhirnya dia pun menemukan mobil Sangmen yang sedang terparkir. Sesaat Sangmen pergi dengan mobilnya, In-ai pun langsung membututinya dan menelpon Sangmen untuk menanyakan keberadaan adiknya. Sangmen yang tidak memberitahukannya dan justru meminta uang tebusan kepada In-ai. Yang hal itu membuat In-ai kesal dan langsung menabrak mobilnya. Setelah itu dia membuka mobilnya dan menyetrumnya hingga tak sadarkan diri. Saat Sangmen terbangun, ia pun mulai menjerat leher untuk menyandranya dan meminta Sangmen untuk mengantarkannya ke tempat adiknya berada. Di perjalanan, Sangmen yang menginjak gas dan menabrakkan mobilnya di pembatas jalan, sehingga terjadilah perkelahian yang awalnya In-ai pun kewalahan untuk menghadapi Sangmen. Namun pada akhirnya dia pun berhasil mengalahkan Sangmen dan menaruhnya di dalam bagasi. In-ai pun segera mengambil HP milik Sangmen dan dari sinilah dia mengetahui nomor bos pemilik tempat prostitusi tersebut. Hingga akhirnya dia pun pergi ke sana. Sesampai di sana, ia pun menemui seorang wanita yang merupakan anak buah dari tempat itu. In-ai yang mengetahui bahwa penjepit rambut milik adiknya, dia pun langsung menghajarnya. Saat itulah In-ai langsung diantarkan untuk menemui si bos. In-ai pun yang tahu bahwa adiknya sudah tidak ada di sana dan sudah dibeli oleh orang lain. Saat itulah In-ai langsung menghajar si bos tersebut. 된 거야. 돈 때문에 팔려온 게 아니라고. 머리. Anak buahnya yang menjelaskan bahwa mereka sudah menyuruh Yun-hye untuk menghubungi siapapun yang ingin menebusnya. Dan setelah menghubungi In-ai tidak ada jawaban, maka Yun-hye pun menghubungi pemilik toko di dekat rumahnya, berharap bapak tua tersebut akan menolongnya. Tetapi yang datang bukanlah bapak-bapak yang dimaksud, melainkan pria rapilah yang menebus Yun-hye pada saat itu. Berbekal nomor telepon, saat itulah In-ai langsung pergi untuk menemui pemilik toko tersebut. 저거 번호. Di sisi lain, Yun-hye yang saat ini sedang dibawa seorang pria bernama Jung-woo yang karena merasa lapar. Jung-woo pun menghentikan mobilnya di sebuah rest area. Melihat Yun-hye yang tertidur, alhasil dia pun meninggalkannya. Dan kesempatan tersebut digunakan oleh Yun-hye untuk kabur dari sana. Aksi Yun-hye yang diketahui oleh Jung-woo sehingga dia pun menemukan Yun-hye yang saat ini berada di sebuah bis. Yun-hye yang sempat berteriak dan meminta tolong kepada penumpang lain, tetapi Jung-woo yang berpura-pura menjadi kakaknya yang mengatakan bahwa adiknya sedang mengalami gangguan mental. Alhasil, Yun-hye pun kembali ke tangan Jung-woo. Beberapa saat kemudian, Jung-woo yang menerima telepon dari bosnya yang bernama Yong-chun, yang ternyata dialah orang yang menyuruh Jung-woo untuk menebus Yun-hye dan membawanya. In-ai yang sedang dalam perjalanan menuju toko milik Pak Tua itu karena tidak tahan dengan teriakan Sangmen, ia pun langsung menabrakkan mobilnya dan mengeluarkan Sangmen dari sana. Sesampai di toko, Pak Tua yang mengira bahwa In-ai adalah salah satu anggota dari Jung-woo yang karena ketakutan, dia pun tanpa sengaja mengaku bahwa dulu pernah melecehkan dan memperkosa Yun-hye. Mendengar hal itu, In-ai pun langsung emosi dan langsung menghajar pria tua tersebut dan juga menginterogasinya dengan menjepitkan jari Pak Tua dengan pintu.
받았는데 웬 여자가 돈 얘기를 사진관한테 전화한 거야? 일은 미안하게 됐어. Setelah menjepitkan jarinya hingga terputus, Inai pun mendapatkan kenyataan yang pahit, di mana adiknya yang ternyata setelah Pak Tua itu melecehkan Yunhee, dia pun menceritakan kelakuannya kepada kedua orang temannya, mereka yang seorang fotografer pemilik studio foto dan satunya adalah montir pemilik bengkel. 미안해. Dari cerita Pak Tua itu, akhirnya kedua orang tersebut juga ikut melecehkan Yunhee. Inai yang sudah di puncak amarahnya, ia pun pergi ke studio foto yang dimaksud dan langsung menghajar pemiliknya. Inai pun juga mendatangi pemilik bengkel yang sudah melecehkan Yunhee dengan tanpa ampun. Inai pun langsung menghantamkan bogem ke tangan pria tersebut dan menanyakan kepada pria itu tentang keberadaan Yunhee. 젊은 저자가 사장을 양반한. Dari pengakuannya, Inai pun sangat terkejut yang ternyata orang yang membawa adiknya adalah Yongchun. Karena merasa sudah sangat muak dengan kelakuan pria-pria itu, akhirnya Inai pun membunuh pemilik bengkel tersebut. Kita akan dibawa kembali kenapa Inai bisa sampai di penjara. Ketika si pemilik bengkel tengah melecehkan Yunhee, yang ternyata dia melakukan hal tersebut di sebuah mobil yang ternyata adalah milik Yongchun. Setelah kejadian itu, tidak sengaja celana dalam Yunhee tertinggal di dalam mobil, dan hal itu membuat Yongchun penasaran dan mencari tahu siapa pemilik cangcut tersebut. Setelah mengetahui bahwa cangcut tersebut milik Yunhee, akhirnya Yongchun pun juga ikut mencicipi Yunhee. Dan dari semua yang Yunhee alami, dia tidak pernah menceritakan tentang apa yang terjadi kepada kakaknya. Hingga akhirnya Inai pun curiga dengan adiknya. Dia pun membuntuti sang adik sampai kecurigaan tersebut terjawab. Setelah mengetahui Yunhee dibawa seseorang menggunakan mobil dan pergi ke hotel. Di kamar hotel, Yunhee pun dipaksa meminum obat-obatan oleh Yongchun. Dan saat akan diperkosa oleh Yongchun, Inai yang mengetahuinya langsung masuk ke kamar tersebut dengan membawa sebuah obeng. Dia pun langsung menyerang Yongchun dan menancapkan obeng tersebut ke matanya. Karena kejadian itulah akhirnya Inai dimasukkan ke dalam penjara. Setelah kejadian tersebut, Yongchun yang merasa dendam akhirnya menyuruh Jungwoo untuk membunuh Yunhee. Tetapi Jungwoo yang ternyata tidak tega untuk melakukan hal itu, dia pun berbohong pada Yongchun bahwa tugasnya untuk membunuh Yunhee sudah diselesaikan. Inai yang mendapatkan nomor Jungwoo dari pemilik bengkel, dia pun mencoba untuk menghubunginya. Dan disinilah Jungwoo membuat kesepakatan dengan Inai bahwa jika Inai bisa membunuh Yongchun, maka ia akan melepaskan adiknya. 찾으러 갈 때까지 잘 지키고 있어. Berbekal pistol milik Sangmen, dia pun pergi menuju ke tempat Yongchun. Saat akan menembak kepala Yongchun, Inai pun yang lengah membuat pistolnya terjatuh dan harus bertarung dengan anak buahnya Yongchun dengan tangan kosong. Setelah berhasil menghabisi anak buahnya, Inai pun berusaha mengejar Yongchun yang kabur. Dan saat kejar-kejaran, Inai pun menembak Yongchun dan mengenai tangannya. Namun mobil Inai yang harus terperosok sehingga membuat Inai pun harus kehilangan jejaknya. Yongchun yang mengetahui bahwa Jungwoo telah berkhianat, dia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari dan menangkap Jungwoo. Tak butuh waktu lama, Jungwoo pun akhirnya tertangkap dan dibunuh oleh Yongchun. Di malam hari terlihat Inai yang sudah bertekad untuk menyelamatkan sang adik. Dan saat Yongchun yang tengah berkumpul dengan anak buahnya, tiba-tiba
Dikejutkan dengan kedatangan In-ae dengan kecepatan penuh, In-ae pun langsung menabrakkan mobilnya di kerumunan Yongchun dan anak buahnya. Hingga akhirnya terjadilah perkelahian antara seorang In-ae dan anak buah Yongchun. Meskipun kewalahan yang akhirnya In-ae pun mampu mengalahkan semua anak buah Meskipun kewalahan yang akhirnya In-ae pun mampu mengalahkan semua anak buah Yongchun. Setelah menghabisi anak buahnya, In-ae pun menuju ke tempat di mana Yunhee disekap. Tetapi di sana sudah ada Yongchun yang menunggunya dan demi sang adik dengan sisa-sisa kekuatannya, akhirnya In-ae pun berhasil membunuh Yongchun dengan dendamnya. Setelah perjuangan yang sangat berat, In-ae pun akhirnya bisa menyelamatkan adiknya dan membawanya kembali. 언니.